Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anisate dari kelas INA 21A dengan NIM 20213102002. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi AIK pada semester 6 ini. Baik, materi pertama yaitu mengenai wawasan dan ilmu pengetahuan. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah produk dari penggunaan indera manusia atau pemahaman seseorang terhadap suatu objek melalui indera yang dimilikinya, seperti mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Proses penginderaan tersebut secara langsung dipengaruhi oleh beberapa kuatnya perhatian dan persepsi seseorang terhadap objek tersebut. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran dan indera penglihatan. Pengetahuan terbentuk setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Pengetahuan adalah hasil dari proses mengingat sesuatu, termasuk ingatan terhadap kejadian yang pernah dialami, baik disengaja maupun tidak. Hal ini terjadi setelah individu berinteraksi atau mengamati suatu objek tertentu. Baik, selanjutnya yaitu jenis pengetahuan. Jenis pengetahuan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengetahuan biasa, di mana pengetahuan biasa yang di dalam filsafat sering disebut sebagai common sense, sering diinterpretasikan sebagai rasa akal yang baik karena individu menerima sesuatu yang dengan baik. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmu ilmiah, di mana pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang meyakinkan, evidensi, disusun dan secara sistematis, mempunyai metode dan memiliki prosedur. Yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat, di mana pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Yang terakhir yaitu pengetahuan agama, di mana pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang bermuatan dengan hal-hal keyakinan, kepercayaan yang diperoleh melalui wahyu Tuhan. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan dalam penelitian. Ilmu pengetahuan dalam penelitian merupakan proses penggunaan metode ilmiah untuk memahami fenomena, menguji hipotesis, dan memperluas pengetahuan dalam berbagai bidang pengetahuan. Ini melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan pertanyaan penelitian, merancang penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menafsirkan hasil. Dalam penelitian, ilmu pengetahuan digunakan sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat diandalkan. Ini melibatkan penggunaan metodologi yang sesuai, pemilihan sampel yang representatif, pengukuran yang akurat, dan interpretasi yang cermat terhadap data yang diperoleh. Baik, selanjutnya yaitu iman dan ilmu jaminan Allah untuk meraih kesuksesan. Pernyataan iman dan ilmu adalah jaminan Allah untuk meraih kesuksesan, mencerminkan keyakinan dalam kepercayaan agama, khususnya Islam, bahwa kombinasi antara iman, keyakinan yang kuat kepada Allah, dan ilmu pengetahuan yang dipahami dan diterapkan dengan baik merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Iman dan ilmu dipandang sebagai jaminan dari Allah dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa cara di mana iman dan ilmu dianggap sebagai jaminan Allah dalam meraih kesuksesan. Yaitu yang pertama, iman sebagai fondasi, yang kedua, iman sebagai cahaya, yang ketiga, keseimbangan antara iman dan ilmu, dan yang terakhir yaitu berkah dan pertolongan Allah. Materi selanjutnya yaitu wawasan ilmu pengetahuan, di mana yang pertama pengertian kepribadian. Kepribadian adalah dinamika organisasi psikofisik fungsional manusia yang menjelma dalam pola-pola tingkah laku spesifik dalam menghadapi medan kehidupannya. Banyak ahli psikologi yang mengemukakan teori tentang kepribadian. Mereka berpendapat bahwa kepribadian merupakan unsur kesatuan yang berlapis-lapis. Kepribadian dalam bahasa Arab disebut al-ashiyah, berasal dari kata syahisun, artinya orang yang seseorang atau pribadi. Kepribadian bisa juga diartikan identitas seseorang atau halikatus syakhs. Kepribadian atau syakhsiyah seseorang dibentuk oleh cara berpikirnya, ahliyah, dan cara berbuat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan nafsiyah.
Baik, selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Struktur kepribadian terbagi menjadi 3, yaitu kolbu, akal, dan nafsu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kepribadian Islami. Ciri-ciri kepribadian Islami terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama salamul akidah atau akidah yang bersih, yang kedua mujahadatul linafsi atau berjuang melawan hawa nafsu, yang ketiga matimul uhluk atau akhlak yang kokoh, yang keempat qoiyul jismi atau kekuatan jasmani, dan yang terakhir yaitu solihul ibadah islamiyah atau ibadah yang benar. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan menurut Islami. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilm atau alima ya'lamu, ilm yang berarti pengetahuan, ma'rifah kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam dari asal kata. Ilmu ini selanjutnya diindonesiakan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim, ulama mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Secara umum, ilmu dan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok yang meliputi metafisika, menempati posisi tertinggi, disusut kemudian oleh matematika, dan terakhir ilmu-ilmu fisik. Baik, yang selanjutnya yaitu materi ilmu falak, di mana ilmu falak menurut etimolog terdiri dari 2 kata ilmu dan falak atau al-falak. Ilmu artinya al-ma'rifah yaitu pengetahuan, sedangkan falak atau al-falak artinya al-madar yaitu orbit, garis atau tempat perjalanan bintang. Pengetahuan tentang orbit, garis edar tempat beredarnya bintang dan planet-planet. Lois Makluf menyebut bahwa ilmu falak itu menurut etimologi dengan ilmu yang membahas tentang letak benda-benda langit beserta dengan pergerakan dan peraturannya. Ilmu falak secara etimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan-lintasan benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda langit lainnya. Sementara itu, Muhammad Wardan mendefinisikan sebagai pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, demikian pula bumi yang kita tempati, mengenai letak bentuk, ukuran, lingkaran, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu istilah-istilah ilmu falak. Terdapat 7 istilah, yaitu yang pertama aberasi, arah, astrolabe, asimut, beda asimut, busur malam, dan busur siang. Selanjutnya yaitu dasar hukum ilmu falak. Mempelajari ilmu falak itu wajib, bahkan diperintahkan untuk mempelajarinya, karena ilmu falak itu mencakup ilmu pengetahuan tentang kiblat dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggalan, misalnya puasa, lebih-lebih pada masa sekarang ini. Karena ketidaktahuannya para hakim akan ilmu falak, sikap mempermudah serta kecerobohan mereka, sehingga mereka menerima kesaksian atau hilal seseorang yang mestinya tidak dapat diterima. Para ulama, misalnya Ibnu Hajar dan Ar-Ramli, berkata bahwa bagi orang yang hidup dalam kesendirian, maka mempelajari ilmu falak itu fardu ain baginya, sedangkan bagi masyarakat banyak hukumnya fardu hifayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah Ta'ala adalah orang-orang yang mengamati matahari dan bulan untuk mengingat Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan arah kiblat. Masalah kiblat adalah masalah arah, yakni menghadap ke arah Ka'bah di Masjid Al-Haram Makkah. Arah Ka'bah dapat ditentukan dari setiap tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui letak Ka'bah dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan sholat, baik ketika berdiri, ruku, maupun sujud, selalu berimpit dengan arah Ka'bah. Ulama fikih sepakat bahwa kiblat yang melihat Ka'bah adalah tepat menghadap ke bangunan Ka'bah, menghadap ain Ka'bah. Bahkan mazhab kembali menambahkan bahwa ketentuan ini juga berlaku bagi penduduk kota Mekah, sekalipun antara dirinya dengan bangunan Ka'bah terhalang. Kiblat yang tidak terlihat Ka'bah atau orang di luar Mekah
Jumhur ulama sepakat bahwa kiblatnya menghadap arah Makkah. Yang dimaksud dengan Ka'bah menurut jumhur ulama termasuk udaranya, baik ke atas maupun ke bawah. Selanjutnya yaitu perhitungan waktu sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan, perbuatan tertentu dimulai dengan takbir yang diakhiri dengan salam. Salat merupakan tiang agama, ibadah yang pertama diwajibkan yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, penetapan waktu salat menjadi sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan kapan ibadah tersebut idealnya harus dilakukan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa salat fardu yang terdiri dari salat zuhur, azhar, maghrib, isya dan subuh telah ditentukan waktu permulaan dan akhirnya dengan ungkapan kata kitaban mauquta. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan awal bulan Komariah. Kata Komar berasal dari bahasa Arab, artinya bulan. Kata Komar bila dikaitkan dengan umur hari dalam satu bulan disebut bulan Komariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bulan adalah benda sinar matahari. Jangka waktu perputaran bulan mengitari bumi dan kelihatan sampai hilang selama 29 hari atau 30 hari. Ahli falak dalam penetapan awal bulan Komariah menggunakan dua metode. Pertama, menggunakan metode ruqyah al-hilal, yaitu melihat hilal secara langsung dengan mata. Kedua, menggunakan metode hisab, yaitu menghitung posisi dan ketinggian hilal saat matahari terbenam. Selanjutnya yaitu materi Hitta Perjuangan Muhammadiyah. Adapun pengertian Hitta Muhammadiyah, yaitu Hitta Perjuangan Muhammadiyah artinya garis besar perjuangan Muhammadiyah. Hitta itu mengandung konsepsi atau pemikiran perjuangan yang merupakan tuntutan, pedoman dan arah perjuangan. Hal itu menjadi landasan penting karena menjadi landasan berpikir dan amal usaha bagi semua pimpinan dan anggota Muhammadiyah. Garis-garis besar perjuangan Muhammadiyah tersebut tidak boleh bertentangan dengan asas dan tujuan serta program yang telah disusun. Selanjutnya yaitu latar belakang Hitta Perjuangan Muhammadiyah. Latar belakang pembentukan Hitta dimulai dari kepemimpinan dalam Muhammadiyah dari periode ke periode yang telah melahirkan beberapa Hitta. Hitta tersebut disusun mengikuti perkembangan persyarikatan dari masa ke masa. Isi suatu Hitta sesuai dengan dasar dan tujuan Muhammadiyah serta menunjukkan situasi masa dalam satu periode. Begitu pula sasaran yang akan dicapai dalam satu periode tergambar dalam satu Hitta. Umumnya suatu Hitta bersifat pembinaan, kepemimpinan dan bimbingan untuk berjuang bagi para anggota. Selanjutnya itu faktor latar belakang yang memotivasi pendirian Hitta Perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu krisis pendidikan Islam, yang kedua kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang ketiga dinamika politik dan kolonialisme, yang keempat pentingnya kemandirian ekonomi, yang kelima reformasi sosial dan moral, yang keenam kebutuhan akan pendekatan Islam moderat, dan yang ketujuh yaitu pengaruh pemikiran Ahmad Dahlan. Materi selanjutnya yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pimpinan pusat Muhammadiyah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mempertimbangkan pelaksanaan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini dengan mengarahkan segala potensi, usaha, dan kewenangan yang dimilikinya sehingga program ini dapat berhasil mencapai tujuannya. Karenanya, berikut ini disusun langkah-langkah pokok sebagai tuntutan pelaksanaan dalam mewujudkan konsep pedoman kehidupan Islami dalam Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pedoman hidup. Pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah mengikat seluruh warga, pimpinan dan lembaga yang berada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai program khusus yang harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebaikan hidup bersama dan tegasnya masyarakat ulama yang menjadi rahmatan lil alamin. Yang kedua yaitu pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting di bawah kepemimpinan pimpinan pusat Muhammadiyah bertanggung jawab di setiap daerah masing-masing untuk melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program khusus pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang terakhir yaitu pelaksanaan
penerapan atau operasionalisasi pedoman hidup Islami, warga Muhammadiyah di setiap tingkatan hendaknya dikoordinasikan dan melibatkan semua majelis dalam satu koordinasi pelaksanaan yang terpadu dan efektif serta efisien menuju keberhasilan mencapai tujuan. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata dari saya, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.